selalu ada. Namun semua ini dapat dilalui bukan karena gagah dan kuatnya serta hebatnya manusia itu atau hebatnya orang-orang dalam gereja itu. Tidak, melainkan oleh bimbingan dan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk gereja. Selamat berjumpa kembali teman-temanku dimanapun berada. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Saat ini saya nak menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Wayan Darmadi yang disampaikan pada Hari Raya Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Selamat mendengarkan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Tuhan di sini atau dalam gereja Tuhan di sini dalam rangka kita memperingati Hari Pentakosta. Pentakosta itulah hari yang kita rayakan hari ini. Pentakosta itulah hari yang kita rayakan pada hari ini. Nah, apa yang kita pahami tentang Pentakosta itu? Sehingga kita dengan penuh sukacita ramai-ramai merayakannya pada hari ini. Apakah yang kita pahami tentang Pentakosta itu? Saudara-saudaraku, bagi orang Israel pada zaman Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan perayaan pengucapan syukur yang berkaitan dengan hasil panen gandum. Ini pandangan pemahaman Israel pada zaman Perjanjian Lama. Namun bagi kita yang pada zaman Perjanjian Baru, Pentakosta itu adalah hari ketuaan Roh Kudus atau hari lahirnya gereja yang adalah persekutuan umat Allah. Hari lahirnya gereja bagi persekutuan umat Allah. Pada hari yang sama atau hari Pentakosta itu terjadi juga pesta panen di sini. Namun bukan panen gandum seperti yang dipahami dalam Perjanjian Lama oleh umat Israel, tetapi panen jiwa-jiwa untuk Tuhan. Karena itu Pentakosta juga dihayati sebagai hari lahirnya gereja yang terus bertumbuh, gereja yang terus berkembang, gereja yang terus menyebarkan ke seluruh muka bumi tentang berita sukacita yang dihadirkan Allah melalui Kristus Yesus yang sering disebut dengan Injil, berita sukacita, berita keselamatan. Jadi gereja di sini lahir untuk memberitakan hal itu. Lalu apa itu gereja? Banyak orang tidak mengerti apa itu gereja. Banyak orang menyebut dirinya saya orang gereja, tetapi tidak paham dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gereja ini. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dunia dosa masuk kepada terang Kristus. Jadi orang gereja adalah orang yang hidup dalam terang Kristus, dan orang Kristus inilah yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk meneruskan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Pertumbuhan dan perkembangan gereja tidak pernah luput dari tantangan dan hambatan. Tantangan selalu ada, hambatan selalu ada. Namun semua ini dapat dilalui bukan karena gagah dan kuatnya serta hebatnya manusia itu atau hebatnya orang-orang dalam gereja itu. Tidak, melainkan oleh bimbingan dan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk gereja, untuk persekutuan yang telah dipilih oleh Allah. Roh Kudus memampukan mereka, Roh Kudus memberikan semangat kepada mereka untuk bermisi meneruskan berita sukacita ini. Peran Roh Kudus begitu penting bagi persekutuan umat Allah atau gerejanya. Peran Roh Kudus sangat penting.
Namun yang menjadi persoalan di sini adalah sudah sejauh manakah gereja Tuhan dengan sungguh-sungguh terbuka dan menghayati karya Roh Kudus itu. Sudah sejauh manakah? Ini yang selalu menjadi persoalan dalam gereja Tuhan. Seringkali gereja hanya memahami kuasa Roh Kudus itu hanya pada hal-hal yang spektakuler saja, atau hal-hal yang hal-hal yang besar-besar saja, dan seringkali tidak memahami atau menyadari bahwa kuasa Roh Kudus dapat mengalir bagaikan air yang tenang, namun membawa kesejukan dan membawa kedamaian di dalam hidupnya, dalam persekutuannya. Roh Kudus dapat berkarya dalam hal-hal yang biasa-biasa saja. Misalnya, dalam hubungan antar manusia ada damai sejahtera, yang dalamnya tercipta suasana yang rukun, damai, penuh sukacita dan kasih sayang dan kebahagiaan. Disitulah peran Roh Kudus selalu ada, sama dengan jemaat di sini yang saya perhatikan beberapa hari ini. Keakuran mereka, ketentraman mereka, kerjasama mereka sangat luar biasa. Tadi malam juga saya sharing dengan tokoh gereja di sini, di pastoris sampai jam 11:30 di situ. Mereka mengatakan dulu gereja tidak seperti ini Pak Pendeta, dulu kami bodoh sebagai orang-orang tua, kenapa nyiapkan tanah hanya sedikit sekali, kenapa tidak nyiapkan tanah banyak-banyak, sehingga anak-anak kami boleh mengembangkan. Saya katakan jempol saya kepada orang tua seperti ini. Orang tua tidak hanya memberikan gereja atau gedung gereja atau menunjukkan persekutuan saja, tapi orang tua sudah menyediakan gerejanya sekaligus menyediakan dana untuk pertumbuhan gereja. Artinya orang-orang tua sudah menanamkan yang terbaik. Itu bertanda di sini ada Roh Kudus bekerja. Di sini Roh Tuhan bekerja membangun persekutuan yang sangat-sangat indah. Persekutuan yang saling mengerti, yang saling memahami satu dengan yang lain. Persekutuan yang membangun dalam persekutuan gereja yang kudus. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah masuk kepada terang Kristus itu. Persekutuannya sangat-sangat indah sekali. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hal kecil-kecil, dia bekerja menghadirkan sukacita, kasih mesra dan kebahagiaan. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Bukan nanti pekerjaan besar-besar, ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, bukan hanya sebatas itu. Di mana ada damai sejahtera, disitulah Roh Kudus bekerja. Karena itu gereja diutus untuk menghadirkan damai sejahtera itu. Shalom, damai di hati. Tuhan Roh Kudus mengerjakan semua ini. Saudara-saudaraku, hal ini sangat diperlukan oleh gereja saat ini. Peran Roh Kudus itu di tengah-tengah berhadapan dengan berbagai kenyataan hidup yang penuh dengan kesulitan. Banyaknya perselisihan yang kita lihat, banyaknya perpecahan-perpecahan yang kita lihat di era zaman sekarang ini. Dalam situasi seperti ini, gereja tetap diharapkan menjadi saksi-saksi Kristus, menebarkan kebenaran, kehangatan kasih Kristus di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Inilah tugas panggilan gereja, menghadirkan damai sejahtera Kristus di mana ia berada. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, kembali kepada kemuliaannya, dia telah menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Roh Kudusnya diutus ke dalam dunia di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang mengasihi Dia. Lihat Yohanes 14 ayat 23. Di situ dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam kepatuhan pada firman Tuhan, merupakan syarat yang diharapkan bagi kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Lalu
Apa arti kedatangan Roh Kudus bagi gereja? Tuhan Yesus menyatakan bahwa apabila Roh Kudus datang, maka Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Ayat 26. Dalam hal ini saudara-saudaraku, Roh Kudus berperan mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus dalam gereja Tuhan berperan mengajar dan mengingatkan. Hari ini firman Tuhan dalam Roh Kudus ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali tentang tugas panggilan kita selaku orang-orang yang dipanggil kegelapan dunia masuk pada terang Kristus. Itu gerejanya. Apa tugas kita? Menyaksikan itu, memberitakan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, kasih mesra kepada banyak orang, terutama dalam rumah tangga kita. Roh Kudus mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Yaitu mengenal lebih dalam tentang kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Seorang yang percaya kepada Tuhan hendaknya selalu terbuka untuk belajar dan mau diajar oleh Roh Kudus Tuhan. Jika seorang merasa sudah serba tahu dan tidak perlu lagi belajar, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak patut pada Allah. Orang yang demikian biasanya memiliki sikap tertutup dan juga menutup diri bagi orang lain. Seorang yang selalu merasa benar dan tidak mau diajar, itu berarti pula tertutup terhadap karya Roh Kudus ini. Orang bijak katakan, belajar tidak ada tamannya. Karena itu sampai kita mati, kita harus terus belajar dan mau diajar tentang kebenaran oleh Roh Kudus ini. Roh Kudus mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah manusia sebagai firman yang hidup, ada banyak yang dikatakan dan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hidupnya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Semua ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus merupakan nilai-nilai yang menjadi pola hidup kekristenan yang harus diperhatikan dan dihayati, baik melalui perkataan maupun perbuatan atau tingkah laku sehari-hari. Teladan Yesus perlu dikedepankan. Dengan demikian Roh Kudus berkarya mengingatkan apabila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, serta menegur dan membimbing kita agar tetap berada dalam rel kebenaran Allah yang sejati. Ketika hari Pentakosta, seperti yang dikatakan dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus menjadi kenyataan dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi semua orang percaya yang telah bertekun. Memenuhi orang-orang percaya yang telah bertekun dengan sehati dan bersama satu dengan yang lainnya di Yerusalem, di satu tempat. Jadi Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bertekun sehati bersama dalam pengharapan itu. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan semua orang dari berbagai latar belakang bahasa tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 11 dari Kisah Para Rasul. Apa yang menjadi inti pemberitaan mereka di sini? Apa menjadi inti pembicaraan mereka di sini? Tidak lain adalah tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Kasihnya yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Ini yang mereka perbincangkan. Yang mereka percakapkan, dan ini yang mereka sebarkan kepada banyak orang. Mereka juga berbicara tentang kasih Allah yang sesungguhnya, yang dicari dan diharapkan oleh semua manusia. Mereka berbicara semua itu. Pemberitaan para murid ini diikuti oleh keteladanan hidup yang
diwarnai kasih yang memberi dampak yang besar bagi banyak orang, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-41. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa yang diselamatkan. Jemaat mula-mula ini tetap hidup dalam bimbingan dan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup mereka selalu menjadi kepujian bagi Allah dan berkat bagi sesama manusia. Saudara-saudaraku, di hari Pentakosta ini, semua orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus diingatkan untuk terbuka terhadap bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa dan bimbingan Roh Kudus, maka kita sebagai gereja Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Gereja akan kehilangan makna panggilannya dan kehilangan akan pengutusannya sebagai garam dan terang dunia, serta saksi Kristus untuk memberitakan kasih yang menyelamatkan semua orang. Tanpa Roh Kudus, semuanya itu akan hilang. Karena itu peran Roh Kudus sangat-sangat diharapkan oleh gereja. Mengapa gereja sering kehilangan kesaksiannya di tengah-tengah masyarakat? Seperti yang kita lihat di dunia ini, gereja seringkali kehilangan kesaksiannya di tengah-tengah masyarakat atau tengah-tengah dunia ini. Mengapa? Karena gereja seringkali disadari atau tidak, lebih cenderung diatur dan dikendalikan oleh pikiran kedagingannya, dikendalikan oleh keinginan hati kemanusiaannya dan juga kekuatan sendiri daripada mengikuti kehendak Tuhan Allah. Sehingga gereja seringkali kehilangan kesaksiannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, gereja hanya sibuk dengan urusannya sendiri sehingga lupa akan panggilannya keluar ke dunia ini. Gereja tidak bersikap rendah hati di hadapan Tuhan serta bertekun sehati dalam persekutuan doa untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Karena itulah gereja sering kehilangan semangat rohani. Gereja harus membaharui hidup dan pelayanannya. Kini saatnya gereja membuka diri terhadap pengajaran dan juga bimbingan Roh Kudus, agar gereja menjadi gereja yang hidup, gereja yang mengasihi Tuhan, yang memberitakan kasih yang rukun dan damai satu dengan yang lain. Dengan demikian, saudara-saudaraku, gereja akan benar-benar menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat dipercaya dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia bagi kemuliaan Allah. Dan menguasai pikiran dan hati kita untuk terus patuh kepada Tuhan Allah dalam memberitakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus menyertai dan menguasai saudara sekalian, kini dan selamanya. Itulah tadi khotbah Bapak Pendeta Wayan Darmadi, Sarjana Teologi, yang disampaikan pada tanggal 23 Mei kemarin, yaitu pada Hari Raya Pentakosta. Semoga kita diberkati Tuhan karena sudah mendengarkan firman-Nya lewat khotbah beliau. Jangan lupa like dan subscribe dan dengarkan selalu firman Tuhan di channel saya ini. Terima kasih. Shalom.